Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, baru saja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengumumkan 34 menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet yang dinamai oleh Presiden Joko Widodo Kabinet Kerja, begitu ya, akan bekerja hingga tahun 2019. Nama-nama yang terdiri dari berbagai pakar, begitu, profesional dan juga politisi yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini kalau tadi kami bisa merangkum, tadi sudah ada Menko Polhukam terpilih, begitu ya, Menko Polhukam terpilih Bapak Tejo Edy menyatakan bahwa akan melihat bagaimana situasi perkembangan politik dan hukum di Indonesia, akan berusaha memperbaikinya. Hal itu juga diamini oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dasar dan menengah, Bapak Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan yang akan ditambahkan, begitu. Apapun itu, menteri di Kabinet Kerja ini, ke-34 menteri di Kabinet Kerja ini mempunyai tugas yang akan nantinya pertama kali akan diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan program kerja apa saja yang harus ditempuh. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tadi, Wan Maharani, menyatakan juga bahwa tidak terikat hanya 100 hari saja, begitu, tapi pekerja dimulai dari sekarang. Apapun itu, semuanya bertujuan untuk membuat kesejahteraan di masyarakat. Saat ini para menteri sudah berada di dalam Istana Merdeka, begitu, untuk selanjutnya menggelar prosesi atau adanya pertemuan berikutnya, begitu, konsolidasi, hingga nanti dijadwalkan besok akan melakukan atau akan dilakukan pelantikan, langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Negara. Sementara kami kembalikan dulu ke studio, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Juan. Tadi kita melihat bagaimana ya pandangan sejumlah calon menteri besok baru resmi menjadi menteri akan dilantik, kabarnya besok siang akan dilantik. Sebelum ke Bang Iksanuddin Nursi, tamu saya petang hari ini, kita antri dulu ya ke Bang Irman dulu. Bang Irman, tadi kita sudah berbicara bagaimana kemudian ekspektasi, ada harapan. Ada kata manipulasi dari Bang Effendi di sana. Tadi mau saya perbaiki gini, saya sedang berusaha mencari kata lain selain manipulasi. Karena saya ini kan pendukung, tapi mengajak pemirsa dan teman-teman wartawan berpikir jernih. Yang pertama, apakah semua nama-nama ini memang sudah pernah disampaikan ke KPK atau ada yang sampai saat terakhir tidak sampai ke KPK? Satu. Dan yang kedua, kalau KPK mengeluarkan warna kuning dan merah, apakah boleh dipakai yang kuning atau merah ini mengeluarkan orang? Tapi yang ada juga di dalam kuning dan merah itu lalu tetap masuk, sehingga dengan demikian itu seperti dalam tanda petik manipulasi rekomendasi KPK, sehingga itu berarti pemutihan dari orang tersebut. Yang ada kuning atau merahnya tiba-tiba menjadi putih. Padahal Pak Jokowi berkali-kali mengucapkan kata bersih KPK, PPATK. Itu. Gimana Bang Irwan? Ya, begini ya, jangan sampai publik terbangun persepsi bahwa kalau presiden mau membentuk kabinet emang harus minta izin dulu sama KPK. Enggak begitu ya. Jadi biasanya dalam sistem bernegara di dunia, biasanya itu butuh yang diminta konfirmasi atau pertimbangannya adalah institusi yang mengatasnamakan daulat rakyat. Jadi parlemen biasanya. Untuk mengangkat menteri, jaksa agung biasanya butuh senat, butuh konfirmasi di sini. Nah, makanya saya selalu menggarisbawahi seminggu terakhir ini bahwa biasanya mungkin bisa jadi presiden meminta kepada KPK itu bukan proses hukum, tapi Presiden meminta pertimbangan DPR pembentukan kabinet tentang perubahan nomenklatur, itu adalah proses hukum. Tapi ke KPK bisa jadi adalah proses politik, ya. Proses politik itu terjadi di situ. Nah, ini sebab apa Presiden tidak terikat terhadap apapun hasil rekomendasi KPK di situ. Kalau mungkin saya juga KPK di situ, saya akan, ini bukan urusan saya, silahkan jalan aja terus di situ. Kan seperti itu. Sebab apa? Ini bukan domain kami di situ. Untuk masuk pada area nama-nama, KPK akan berjalan terus. Tapi kan itu sudah diterima KPK sekarang. Iya kan, bisa saja. Kalau itu tidak diindahkan misalkan, pertanyaan bukan tidak diindahkan, ya, tidak mau untuk menindaklanjuti seperti itu. Karena apa? Sekarang kan sudah mulai juga minta, Komisi Perlindungan Anak juga minta, Komnas HAM juga minta. Saya kemarin suruh BPJS juga minta juga di situ kan. Semua badan perlindungan konsumen juga minta dan lain sebagainya di situ. Karena jangan sampai seperti itu. Akhirnya presiden terkesan mereduksi hak prerogatifnya sendiri. Jadi apa? Sekarang adalah nama-nama yang diangkat itu secara rilis silahkan, tidak ada problem semua secara hukum di situ, ya, tidak ada problem secara hukum. Silahkan kalau misalnya KPK atau polisi atau jaksa dan lain sebagainya itu mau ada persoalannya, ya bisa saja kan, bukan hanya korupsi, semua orang berpersoalan di sini. Dulu saya katakan kalaupun misalnya presiden meminta pertimbangan nama-nama orang apakah dia clear atau tidak, itu bisa ke Mahkamah Agung karena Mahkamah ukurannya jelas dalam putusan di situ. Nah, jangan sampai ini institusi ini seperti zaman dulu lagi. Dulu itu kalau kita
mau jadi pegawai diseleksi Bakorstanas dulu kalau tidak salah kan seperti itu. Ada namanya surat keterangan kelakuan baik dan lain, jangan sampai seperti itu kan. Karena kita bernegara ini bukan hanya mau memberantas korupsi, kita bernegara ini tujuan utamanya adalah kita melindungi segenap kita semua sejahtera, kita nikmat sebagai warga negara Indonesia. Begitu kira-kira prinsip kita bernegara. Tapi saya kira begini, saya minta ini dulu, saya kira ini menarik ya. Jadi saya kira begini, ini Jokowi JK ini kan punya komitmen untuk membentuk kabinet bersih. Makanya ada warna putih. Iya kan, bersih. Makanya ada warna putih. Dan karena itu instrumennya adalah untuk mencoba mencek yang selama ini lembaga KPK yang memiliki kepercayaan yang demikian tinggi dari masyarakat. Apakah orang-orang yang bersangkutan memiliki data-data yang terkait dengan hukum atau tidak? Saya kira begitu. Dan karena itu mungkin dari sisi ketatanegaraan mungkin betul dikatakan Saudara Irman. Bukan mungkin, udah betul. Iya betul, iya betul. Tetapi dari sisi komitmen Jokowi JK untuk membentuk kabinet bersih, lalu kemudian KPK sebagai instrumen, ya instrumen ini alat ini, jadikan alat untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa orang-orang yang dipilih, karena itu tadi pengantarnya kan bahwa kabinet yang ada ini adalah orang-orang pilihan. Bersih, berarti orang-orang pilihan artinya apa? Telah mulai proses panjang, dan bagian daripada proses itu karena komitmennya ingin membentuk kabinet bersih, maka muncullah KPK sebagai salah satu instrumen. Bang, saya harus persoalannya adalah persoalannya ditahan dulu. Aduh, salah satu calon menteri lainnya. Padahal belum sampai ke sini. Ini yang paling penting ini yang sebelah kiri saya. Kita ke John, kita akan kembali berbincang. John, silakan. Ya, baik. Nampaknya seru sekali perbincangan di studio FIFA One di sana. Tapi saya juga punya satu narasumber lagi. Ini adalah wajah lama tapi baru begitu ya. Bagaimana menyebutnya Pak Lukman ya? Ini, tapi selamat dulu Pak. Oke, atas pelantikan besok baru dilantik Pak. Oke, baik. Menteri Agama nantinya, Menteri Agama terpilih begitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak, Bapak sempat walaupun dalam waktu sebentar di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 kemarin berada di posisi Menteri Agama. Apa Pak sebenarnya pekerjaan nanti yang akan Bapak teruskan begitu? Ada persoalan atau permasalahan yang belum selesai begitu di kementerian Anda, yang Anda harus selesaikan di masa kabinet kerja ini? Ya, tentu ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan terus dikembangkan, lalu juga ada beberapa yang perlu disempurnakan. Tapi untuk lebih detailnya, lebih rincinya, saya harus menunggu sidang kabinet pertama besok. Jadi besok itu rencananya setelah pelantikan, maka akan diadakan sidang kabinet yang pertama yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Dan dalam sidang kabinet pertama itulah maka Bapak Presiden akan menyampaikan pokok-pokok program dari masing-masing kementerian, tentu termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Karenanya saya harus mendengar terlebih dahulu harapan-harapan Bapak Presiden, karena disitulah nanti program-program pokok dari masing-masing Kementerian Agama itu akan disampaikan. Baik. Pak, ngomong-ngomong tadi pesan-pesan yang disampaikan begitu, sebelumnya kan juga pasti pihak dari Presiden juga sudah memberitahukan begitu ya ke Pak Lukman Hakim. Kira-kira apa sih sebenarnya pesan dari Presiden Jokowi begitu atau Pak Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan nanti kabinet ke depan harus seperti apa? Wah, Pak Lukman harus ini nih Pak meneruskannya, atau apa pesan-pesannya Pak? Ya, intinya kan besarannya, tentu detailnya rincinya besok ya harus kita dengar, saya harus mendengar terlebih dahulu. Tapi intinya adalah bagaimanapun juga Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat besar, yang karenanya kemajemukannya, keragamannya pun juga tidak kecil. Jadi kita adalah bangsa yang beragam. Dan nilai-nilai agama merupakan unsur perekat, faktor yang mengikat kita, yang menyatukan kita di antara keragaman yang sangat besar ini. Oleh karenanya, fungsi dari Kementerian Agama adalah bagaimana nilai-nilai agama itu bisa terus relevan dalam konteks keindonesiaan kita, dalam kita membangun bangsa dan negara ini. Tidak justru sebaliknya, justru malah nilai-nilai agama itu menjadi faktor yang mencerai-beraikan kita, yang memisah, yang memecah belah kita, itu harus dihindari sama sekali. Jadi inti besarannya itu. Nah, tentu itu yang harus di breakdown, yang harus dijabarkan dalam satuan-satuan program, peningkatan kualitas pemahaman keagamaan, peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, dan banyak hal begitu. Baik. Kita akan tunggu Pak, paling tidak nanti 100 hari ke depan seperti apa. Masyarakat juga menunggu nanti kepemimpinan Bapak di Kementerian Bapak seperti apa. Terima kasih Pak Lukman, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, pemirsa,
Elvira, Sofyan dan pemirsa, itu tadi sedikit gagasan begitu, ide-ide dari Menteri Agama terpilih Bapak Lukman Hakim, yang nantinya kami berharap, tidak hanya saya tapi kita semua masyarakat berharap bahwa implementasi dari apa yang sudah dikatakan oleh para menteri-menteri terpilih yang tadi sudah kita wawancarai itu dapat berjalan dan dengan realisasi yang maksimal begitu kita dapat. Kami akan masih menunggu nanti. Saat ini para menteri terpilih sudah masuk ke dalam Istana Merdeka kembali untuk meneruskan acara. Ada sebagian juga yang sudah meninggalkan Istana Merdeka. Ini di sini sudah mulai kosong di belakang Istana Merdeka, tapi kami akan terus mengabarkan kepada Anda ketika nanti ada informasi terkini kepada Anda. Kembali ke Anda Elvira dan Sofyan. Baik, terima kasih Juan langsung melaporkan dari Istana Merdeka, dan saya langsung ke Bang Ihsan terkait dengan, saya masih penasaran. Ya, di sebelah sini protes tadi Bang Ihsan dulu Bang ya. Ingin melanjutin dikit dulu. Jadi saya katakan tadi komitmen Jokowi JK untuk membentuk kabinet bersih, lalu kemudian menjadikan KPK sebagai salah satu instrumen. Lalu kemudian saudara Irma mengatakan bahwa ini tidak ada tata negara, sebenarnya tidak boleh. Tapi begini juga mungkin, saya bukan membela Jokowi, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini sudah terjadi. Sepanjang tidak ada larangan yang jelas melarang, kan bisa, boleh. Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Tidak ada dalam konstitusi kita, tidak ada melarang. Jadi artinya adalah komitmen untuk membentuk kabinet bersih lalu kemudian menjadikan KPK sebagai salah satu instrumen, saya kira itu boleh. Persoalannya adalah bagaimana konsistensinya di dalam menggunakan data-data yang ada dari KPK. Saya kira itu persoalannya. Baik. Kita sedang membahas itu Bang Ihsan, silakan komentarnya. Masih terkait dengan pemutihan tadi ya. Sejak awal saya menyebut KPK dijadikan filter penyaring. Jadi ada beberapa filter nih, filter partai, filter KPK, lalu muncul juga filter teman-teman dari Kontras gitu ya, yang berkaitan dengan HAM. Filter daerah, itu filter semuanya. Tapi buat saya bukan soal filternya. Kalau dalam konstruksi KPK yang muncul adalah keinginan untuk memberikan satu tindakan prevensi dan memberikan citra ke publik bahwa ini bersih. Mana buru sebenarnya, filter atau citra? Memberikan citra atau memang niat untuk arah bersih? Prevensi, pencegahan bahwa ini memang bersih. Nah, kalau pencegahan ini dianggap sebagai citra dan prevensi, maka berikutnya adalah tinggal lihat prosesnya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita ambil sebagai bentuk citra, maka di situ yang disebut dengan building the trust, ngebangun kepercayaan publik. Itu yang saya sebut sebagai, ini menarik sampai posisi di sini. Kalau begitu, penggunaan KPK pada hakikatnya sedang menumbuhkan modal sosial yang sesungguhnya sudah berantakan. Karena beberapa kali ucapannya tidak terbukti. Tanpa syarat tidak terbukti, ya kan? Posisinya koalisi tanpa syarat tidak terbukti. Cepat akhirnya lewat juga posisinya. Walaupun dia bilang saya cuma tinggal masih sisa waktu 8 hari, tapi kan dia sudah dibilang 2-3 hari. Ada beberapa kata-kata yang tidak terbukti. Revolusi mental saya tidak tahu apakah akan terbukti apa tidak. Tapi paling tidak ada modal sosial yang sudah tergerus karena terlampau cepat mengatakan sesuatu. Itu modal sosial ini tergerus. Seorang presiden tidak boleh cepat-cepat menyatakan sesuatu, walaupun belum dilantik satu. Karena berhubungan dengan trust tadi, Bang. Ya, itu tadi. Karena salah satu komponen modal sosial adalah trust, kepercayaan publik. Kalau kita pindah ke sebelahnya, maka modal finansial yang basisnya kekuatan modal. Nah, saya lihat dalam struktur kabinet sekarang dicoba dipertemukan antara modal sosial sama modal finansial, karena latar belakangnya diucap kali. Si X latar belakangnya bisnis ini, si Y latar belakangnya bisnis itu. Itu kekuatan modal sosial, modal finansial. Latar belakangnya. Kalau itu yang terjadi, maka upaya mempertemukan modal sosial dengan modal finansial, pertanyaan berikutnya, untuk kepentingan siapa? Pertanyaan besarnya. Mempertemukan modal sosial untuk kepentingan masyarakat banyak, itu oke. Tapi untuk berikutnya, karena ini akan tergantung sekali pada beban muatan. Kalau saya jadi mikir ke depannya, ini beban muatan siapa nih? Ini ada modal sosial yang dibangun lewat KPK dan segala macamnya dengan menyebut macam-macam itu. Lalu ini dengan modal kekuatan modal sosial dengan menyebut ini latar belakang bisnis, ini latar belakang kayak gini gitu posisinya. Nah, di sini dikunci sesungguhnya oleh pernyataan ini sendiri. Apakah dalam penyaringan itu revolusi mental dijadikan filter? Satu, yang kedua, apakah Trisakti dijadikan filter? Itu pertanyaan kedua. Karena berulang kali menyatakan ini revolusi mental, ini Trisakti. Bahkan dalam pidato pelantikan disebut sebagai mewujudkan Trisakti. Itu artinya filter juga dipakai. Lalu apakah yang mewujudkan itu nampak pada posisi kabinet nama-nama ini? Nah, mari kita bahas satu persatu orang. Sebelum dibahas satu persatu, kita harus jeda dulu. Kita akan kembali. Pemirsa tetap di Breaking News TV One.